Kalau kita ngomongin soal kekuatan sejati, apa sih yang biasanya terlintas di benak Anda? Mungkin kuda perang yang gagah ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang kekuatan terbesar itu justru tersembunyi dalam pilihan seorang raja yang menunggangi seekor keledai sederhana? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah bareng-bareng panduan praktis untuk melepaskan ego dengan belajar dari teladan kerendahan hati yang sangat luar biasa ini. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan selami kisah sang raja di atas keledai. Terus kita bakal lihat kenapa sih ego itu bisa jadi beban yang berat. Setelah itu, kita akan menemukan apa itu kekuatan sejati dari kerendahan hati, lanjut ke 3 langkah praktis untuk melepas ego, dan di akhir ada sedikit bahan renungan khusus untuk Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, di sini kita langsung dihadapkan sama sesuatu yang paradoks banget. Bayangin, seorang raja yang pilihannya itu benar-benar di luar dugaan, menantang semua pemikiran orang tentang apa itu kekuasaan. Coba deh perhatikan baik-baik ayat ini. Ada 2 kata kunci di sini, rajamu dan rendah hati. Ini bukan kebetulan loh. Kerendahan hati sang raja itu nggak cuma diomongin, tapi benar-benar ditunjukkan lewat tindakannya yang sangat simbolis. Dia memilih keledai, lambang kedamaian, bukannya kuda perang yang jadi simbol kekuasaan dan penaklukan. Nah ini nih pertanyaan intinya kan, kenapa harus keledai? Kenapa bukan kuda perang yang gagah perkasa? Jawabannya adalah, pilihan ini sendiri merupakan sebuah pernyataan yang kuat banget. Pesannya jelas, kekuatan sejati itu bukan soal menaklukkan, tapi soal melayani. Ini benar-benar sebuah paradoks yang ngajak kita buat mikir ulang, sebenarnya apa sih artinya jadi kuat? Sekarang, yuk kita tarik cerita kuno ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Soalnya, jujur aja, seringkali tanpa kita sadari, kita juga menunggangi kuda perang kita sendiri. Apa itu? Ya, ego kita. Dan, aduh, itu benar-benar melelahkan. Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada gaya hidup yang didasari ego. Selalu harus jaga gengsi, pengen jadi yang paling utama, paling benar. Akibatnya apa? Nah ini dia. Hidup jadi terasa berat, hubungan sama orang bisa rusak, dan yang paling penting, damai sejahtera itu hilang entah kemana. Kedengarannya akrab nggak? Ini adalah beban yang sebenarnya nggak perlu kita pikul loh. Nah, disinilah letak turning point-nya. Kalau ego itu adalah beban, berarti kerendahan hati adalah kuncinya. Kunci untuk lepas dari beban itu. Yuk, kita coba definisikan ulang apa itu kuat yang sebenarnya dengan belajar langsung dari teladan sang raja. Ini poin yang penting banget. Kerendahan hati Yesus itu bukan tanda kelemahan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Itu adalah sebuah keputusan sadar. Sebuah pilihan yang butuh kekuatan luar biasa untuk menundukkan diri sepenuhnya pada kehendak Bapa, di atas kemauan diri sendiri. Jadi ini adalah sebuah penyerahan diri yang disengaja, bukan karena terpaksa. Jadi, bisa dibilang kerendahan hati itu cerminan dari ketaatan yang sejati. Ketaatan inilah yang membuat kita bisa berakar lebih kuat di dalam Tuhan. Dengan kita berani melepaskan ego, kita sebenarnya lagi membuka pintu menuju pemulihan dan kehidupan yang sesungguhnya. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya, ya kan? Kenapa kita perlu rendah hati. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimananya? Ini dia 3 langkah praktis yang bisa kita coba untuk mulai melepaskan cengkeraman ego dalam hidup kita. Yuk, kita bedah satu-satu. Langkah pertama, jujur akui kesombongan. Sama seperti Yesus yang nggak butuh kuda perang buat merasa divalidasi, kita juga perlu berani jujur di hadapan Tuhan. Di area mana aja sih ego kita masih berkuasa. Nah, yang kedua, melayani tanpa pujian. Ingat kan, Yesus masuk Yerusalem itu tujuannya bukan buat pamer, tapi buat melayani. Ini bisa kita terapkan dalam hal-hal kecil loh. Misalnya, bantu teman kerja tanpa harus posting di medsos atau berharap dibilang terima kasih. Dan yang ketiga, refleksi ketaatan. Pilihan Yesus naik keledai itu kan cerminan ketaatan total. Coba deh tanyakan ke diri sendiri, keputusan yang aku ambil hari ini dasarnya ego atau ketaatan ya? Nah, kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan kita. Tapi anggap ini bukan akhir ya. Anggap ini justru sebuah awal. Sebuah undangan buat Anda untuk merenungkan semua ini lebih dalam lagi, secara pribadi. Ini pertanyaan yang mungkin agak dalam, tapi penting banget. Coba kita jujur sama diri sendiri. Masih adakah gengsi atau harga diri ini yang kayaknya belum beres di hadapan Tuhan? Di bagian mana dari hidup kita, gengsi itu masih jadi raja? Di mana harga diri kita justru jadi tembok yang menghalangi kita untuk tunduk pada kehendaknya? Dan pertanyaan terakhir, apa sih yang selama ini jadi penghambat Anda untuk melayani dan hidup dengan rendah hati? Mungkin takut kelihatan lemah? Atau pengen banget dapat pengakuan? Apapun itu,
Mengakuinya adalah langkah pertama yang paling krusial. Semoga dengan kita meneladani sang raja yang memilih keledai, kita semua bisa menemukan bahwa kekuatan sejati itu ternyata bukan tentang seberapa kuat kita memegang kendali, tapi justru tentang seberapa berani kita untuk melepaskannya.